warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Ika Mustikawati, pembimbing Leksam dari SMP Al-Wafa Ciwidey. Pada tantangan pertama Leksam Bedas, yaitu di bulan Maret, tantangannya yaitu review buku, jenis bukunya bebas sesuai usia dan metodenya juga bebas. Nah, pada tantangan review buku ini, saya akan mereview buku yang berjudul Amalan Hangus Gara-gara Status. Kenapa saya memilih buku ini? Karena saya tertarik dengan covernya dan saya meminjamnya di perpustakaan sekolah. Lalu langsung saja ke identitas bukunya. Judulnya yaitu Amalan Hangus Gara-gara Status, penulisnya Ed Nasihatku, penerbit Salam Books, jumlah halamannya 168 halaman. Metode yang saya pakai dalam review buku ini yaitu metode AI, yaitu alasan, isi, dan hikmah. Alasan saya memilih buku ini karena keunggulan bukunya dikemas dengan ilustrasi yang menarik, berbentuk komik yang menjadikan buku ini lebih mudah dipahami, memiliki visual yang menarik dan bahasa yang ringan. Dikemas dengan format full yang menarik, full color. Pesan yang ada dalam buku ini juga menyangkut hal yang sedang tren di kalangan masyarakat. Lalu I-nya isi. Pertama, buku ini memberikan penjelasan mendalam tentang riya. Apa itu riya? Suatu perilaku yang dapat menjadikan amalan kita sia-sia. Dengan memahami riya, kita bisa mengidentifikasi dan menghindari perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, buku Amalan Hangus Gara-gara Status ini tidak hanya membahas tentang riya saja, tetapi juga membantu kita memperbaiki kualitas ibadah. Dengan membaca buku ini, kita akan belajar cara melaksanakan ibadah dengan lebih tulus dan ikhlas. Nah, yang ketiga, buku ini berfungsi sebagai panduan bermuhasabah diri atau merenung dan mengevaluasi diri kita. Melalui buku ini kita bisa melakukan introspeksi diri dan merenungkan setiap tindakan yang telah dilakukan. Yang keempat, buku ini juga membahas tentang tantangan dalam beribadah di dunia modern seperti saat ini yang penuh dengan distraksi. Dengan membaca buku ini, kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut dan tetap beribadah dengan tulus di tengah kemajuan zaman sekarang. Dan yang terakhir, kelima, buku ini juga mendorong pembaca untuk meningkatkan kesadaran diri, mengevaluasi tindakan, dan memahami bagaimana perilaku riya dapat merusak amalan. Meningkatkan kesadaran diri adalah langkah pertama dalam melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Lalu hikmah yang dapat dipetik dari isi buku ini yaitu pertama, semoga dengan buku ini keikhlasan beramal soleh dapat terjaga dengan baik. Dengan buku ini juga kita dapat menemukan panduan praktis bagaimana menjaga hati diri dari riya dan tetap menyembunyikan kebaikan dari pujian sesama manusia. Dan yang kedua, buku ini dapat meluruskan jiwa narsis dalam keseharian kita. Kita dapat dianjurkan untuk berbangga diri dengan kebaikan, kesolehan, dan ketaatan yang dilakukan dengan cara tidak pamer di media sosial. Dan yang ketiga, dengan buku ini juga kita mengenali berbagai jenis riya yang mungkin saja akan kita hadapi
di dunia yang semakin maju ini. Mari sama-sama bermuhasabah diri, memperbaiki kualitas ibadah kita dengan tidak menjadikan setiap ibadah kita sebagai bahan ria. Sekian review buku yang dapat saya sampaikan. Semoga isi dari buku tersebut bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.